وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap rasa syukur kita alirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi yang sejuk ini diberi kesempatan dan kekuatan untuk meringankan langkah kita menghadiri majelis taklim yang sangat mulia ini. Nikmat lainnya yang paling besar adalah dipertemukan kita oleh Allah dengan bulan puasa tahun 1443 Hijriah, sementara sebahagian dari saudara dan tetangga kita yang duluan dipanggil untuk menghadapnya tidak berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Selawat dan salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita, contoh teladan yang paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiah, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sidang majelis ta'lim rahimahumullah, saya dijadwal diberikan tema sebagaimana disampaikan oleh Ibu Cut Erni tadi, MC kita, tentang tawakal dan bersandar kepada diri sendiri. Itu bahasa singkatnya takdir. Kita bicara soal takdir. Di era Rasulullah tidak pernah ada orang berbicara tentang takdir. Di era sahabat itu baru muncul di masa Umar bin Khattab, ketika muncul wabah penyakit di Syam dan Damaskus, kalau saya tidak salah itu, dan rombongan Umar bin Khattab mau menuju ke sana. Begitu mendengar berita ada wabah, kemudian kembali. Lalu sahabat bertanya, kenapa kita tidak melanjutkan perjalanan? Karena di sana ada wabah penyakit. Kenapa kita lari dari takdir? Lalu Umar menjawab, kita lari dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Sejak itulah awal mula takdir didiskusikan, takdir dibicarakan. Sebelumnya tidak. Kemudian di era setelah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu era dinasti Umayyah, pada saat itu takdir bukan hanya dibicarakan tapi diperdebatkan. Muncullah pada era itu aliran-aliran kalam yang mendiskusikan dan memperdebatkan tentang takdir. Banyak sekali mazhabnya, lebih banyak daripada mazhab fikih. Ada mazhab Jabariyah, ada mazhab Qadariyah, ada mazhab Mu'tazilah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Maturidiyah Samarkand, ada Maturidiyah Bukhara, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah dapat semua, sudah dapat kan? Sudah. Ya. Kenapa lahir aliran-aliran ini? Karena sudah mulai mempertanyakan dan mendiskusikan tentang takdir. Apakah adil jika Allah memasukkan orang yang berbuat jahat dalam surga dan orang berbuat baik dalam neraka? Ini pertanyaan ini sudah muncul di era dinasti Islam, ya, era
Umayyah atau dinasti Muawiyah ini sudah muncul. Sebahagian mengatakan adil. Allah mau ngapain aja terhadap hambanya, memasukkan dalam yang baik dalam neraka, yang jahat dalam surga, terserah sama Allah. Surga Allah yang dimasukkan juga Allah. Orang yang menganggap seperti ini kemudian diberi nama dengan mazhab Jabariyah. Jabar, mazhab terpaksa. Nama Yahudi apa yang Allah sudah takdirkan, suka tidak suka, senang tak senang, ya begitu. Memang kalau rajin salat, ibadah, ikhlas masuk neraka, kemudian yang jahat, merampok, berzina dan menipu masuk surga. Surga Allah yang dimasukkan kepada Allah. Kita mau apa? Kepada kaum Jabariyah. Kenapa? Karena kalau orang berbuat jahat juga takdir Allah, orang berbuat baik juga takdir Allah katanya. Itu kata kelompok Jabariyah. Kelompok ini dalam kajian-kajian di kampus dikenal dengan kelompok fatalisme. Kelompok yang semua terserah sama Allah. Perdebatan mereka itu dimulai dari apakah perbuatan manusia itu kehendak Allah apa kehendak manusia. Ini perdebatannya sejak era dinasti Islam, setelah era sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu muncul pertanyaan, apakah setiap perbuatan manusia itu kehendak manusia atau kehendak Allah? Kalau Qadariyah mengatakan semua perbuatan manusia kehendak manusia. Itu kata kaum Qadariyah. Kalau Jabariyah, semua perbuatan manusia kehendak Allah. Manusia mau berzina, merampok, mau salat tahajud, itu kehendak Allah. Kalau Allah tak boleh lagi, tak akan ada. Jabariyah lain lagi. Asy'ariyah lain lagi, yang banyak dianut di Asia Tenggara. Kalau menurut Asy'ariyah, makanya yang bikin itu sangat Asy'ariyah. Nampak sekali ini pasti orang Asia Tenggara, atau bukan Afrika Utara, Asia Tenggara. Ada dikenal teori kasta, peran manusia dalam berusaha. Inilah paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah. Aliran kalam terkuat itu adalah Syiah, Murji'ah dan Khawarij. Itu muncul pada saat perang antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Perang pertama bersama Islam. Selain perang apa lagi? Yang Aisyah, perang Jamal, perang Siffin. Perang Siffin dan perang Jamal ini dua peperangan sesama Muslim pertama dalam sejarah peradaban umat Islam. Jangan-jangan kalau sekarang ada perang antara kelompok Muslim satu dan kelompok Muslim lain, antara suami istri aja banyak perang. Bagian perang Muslim dengan Muslim, perang bulan puasa perang. Masalah sederhana, bukan masalah akidah, bukan masalah syariat, bukan masalah akhlak. Masalah terlambat di antar ke mall untuk beli baju lebaran, wajah masalah. Masalah mukena yang belum dibeli itu salat tarawih, seolah-olah kalau pakai mukena yang sudah ada itu tak sah salat tarawihnya itu. Makanya belum kena baru perang sudah biasa kan. Islam sudah pernah perang pertama dicatat adalah perang Siffin dengan perang Jamal. Ibu-ibu sidang jamaah ta'lim rahimahullah, itu sejarah. Waktu itu, waktu pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah, itu pasukan Ali sudah di atas angin, mau menang. Tapi kemudian pasukan Muawiyah mengacungkan Al-Quran ke atas, simbol minta damai. Dikirimlah diplomat juru damai
Dari pihak Ali siapa? Amr bin As. Terbalik. Abu Musa. Di pihak Muawiyah baru Amr. Sebagian ahli mengatakan yang betul-betul diplomat ya Amr bin As. Menurut catatan sejarah, setelah berunding mereka sepakat Ali mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Itu kesepakatannya. Lalu siapa duluan menyampaikan hasil musyawarah? Amr bin As menyarankan Abu Hasan karena dia lebih tua. Ini diplomat. Bisa disampaikan hasil kesepakatan kita bahwa Ali mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begitu. Lalu Amr bin As naik. Bapak Ibu sekalian sudah mendengar semua bahwa Ali menyatakan mundur dari jabatan khalifah. Maka kita angkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Ini tidak ada dalam kesepakatan yang lain menurut ahli sejarah Islam. Ketika mau berdamai, pasukan Ali pecah tiga karena kemenangan sudah di ujung. Yang pertama yang mendukung perdamaian yang digagas Ali, kemudian menjadi kelompok Syiah. Yang kedua yang tidak mendukung, namanya Khawarij. Dan yang ketiga terserah sama Allah Subhanahu wa taala, namanya Murji'ah. Raja'ah itu artinya kembali kepada Allah. Apa mendukung atau tidak, kembali kepada Allah. Itu namanya kelompok Murji'ah. Ini tiga kelompok pertama dalam sejarah kalam. Dalam sejarah Islam, mazhab kalam atau ilmu kalam. Setelah itu baru Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah Samarkand, Maturidiyah Bukhara, Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Itu kemudian di kemudian hari baru muncul aliran-aliran kalam. Yang mereka perbincangkannya yang judul tadi antara lain. Judul tadi sudah masuk kesimpulan dari Asy'ariyah. Ya, dari mazhab kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah semua perbuatan manusia kehendak Tuhan? Apakah semua perbuatan manusia kehendak manusia? Aliran Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Walaupun semua perbuatan manusia kehendak Allah, takdir Allah, tapi ada teori kasar, usaha manusia, sehingga takdir itu ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ibu sudah masuk situ. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Apa beda takdir mubram dan mu'allaq? Siapa tahu? Ini kalau beda, ya bedanya masalah. Kalau beda masalah, ibadah sudah pasti masalah. Apa beda takdir mubram dengan takdir mu'allaq? Siapa tahu tunjuk tangan. Ini kuisnya. Gimana ya? Tahu? Apa itu takdir mubram? Apa itu takdir mu'allaq? Ya. Yang bisa diubah yang mana? Yang mubram apa yang mu'allaq? Masih kebayang-bayang, mudah kalau masih kebayang-bayang masih inilah ya, karena istilah itu ditanya itu sudah takdir yang mubram, takdir yang tidak bisa kita ubah. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa kita ubah. Makanya kata mu'allaq itu allaqa artinya berkait. Arti berkait apa? Perubahannya berkaitan dengan usaha dan upaya manusia. Itu takdir mu'allaq.
mu'allaq. Apa takdir yang tidak bisa kita ubah? Tanggal lahir tidak bisa kita ubah. Ibu yang melahirkan tidak bisa kita ubah. Bapak kandung kita tidak bisa kita ubah. Tanggal mati tidak bisa kita ubah. Ini takdir yang mutlak. Tapi ada takdir yang mu'allaq. Sakit bisa sehat kalau mau berobat, bisa berusaha sehat, bukan pasti sehat. Banyak juga orang sakit berobat meninggal dunia, atau berobat tambah sakit. Miskin bisa nggak berubah jadi kaya? Bisa. Orang kuliah bisa nggak merubah IP-nya biar meningkat? Bisa. Itu takdir mu'allaq. Itu yang kita maksud tadi, tawakal dan berserah diri. Tawakal dan berserah diri. Diibaratkan takdir itu banyak sekali yang mu'allaq timbang yang mutlak. Banyak yang berkaitan dengan upaya manusia. Tapi upaya manusia itu sendiri juga takdir Allah. Ibu bisa mengambil pulpen dan menulis, kenapa? Karena tangannya bisa digerakkan. Oh, banyak orang punya tangan, punya dada itu nggak bisa menulis, stroke atau lumpuh. Tapi ibu bisa menggerakkan kan? Siapa yang gerakkan? Allah juga. Tangan siapa? Tangan ciptaan Allah. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Cuma bisa mu'allaq atau mutlak. Nah, ini bicara soal takdir. Jangan semua nanti seperti waktu awal-awal corona, terserah sama Allah. Kalau kita sakit pasti sakit, kalau tidak pasti tidak. Enggak usah pakai masker, enggak usah pakai apa-apa. Seolah-olah terkesan orang ini akidahnya bagus, padahal usah akidahnya. Ya, karena itu mu'allaq. Mu'allaq itu virus. Orang pakai masker aja kena. Apalagi yang nggak pakai masker. Ini banyak teologi-teologi atau tauhid-tauhid atau akidah-akidah yang salah kaprah. Seolah-olah akidahnya kuat. Itu bukti kedangkalan. Ya. Seperti orang perang nggak pakai apa-apa, langsung dari ke moncong senjata musuh dengan keyakinan kalau Allah menakdirkan mati, kalau tidak. Orang di tempat tidur di rumah mati. Ini orang akidahnya dangkal, bukan kuat. Terlihat bagi orang awam itu orang yang kuat sudah berani mati. Itu bukan berani itu nekat. Beda. Islam itu dia berada di tengah antara nekat dengan pengecut, yaitu asyuja', berani. Berani itu bukan nekat dan bukan pengecut. Dia berada di tengah-tengah antara nekat dengan pengecut. Nekat itu nggak ada perhitungannya, tidak ada perhitungan. Pergi aja keluar negeri atau apa-apa. Dan si makan pakai apa? Rezeki sama Allah. Mati ya. Bisa hidup sama mati. Mau ada mati. Atau mengeluarkan diri sendiri. Ini masalah tawakal dan usaha. Ini tema kita, masalah tawakal dan usaha. Ada banyak sekali ayat yang bicara soal takdir dan tawakal. Di antaranya surat At-Talaq ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 11, surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kalau Al-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian ada surah Al-A'raf, ada surah Al-Imran, ada banyak sekali ya ayat-ayat yang bicara soal takdir dan tawakal. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi tentang takdir dan tawakal ini, atau usaha dan tawakal dan usaha dalam peristiwa hijrah Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berhijrah, infonya sampai ke orang-orang kafir Quraisy. Lalu Abu Lahab sebagai bos mengumpulkan semua orang-orang yang paham dengannya untuk membawa kepala Muhammad hidup atau mati. Lalu disatroni rumah Rasulullah, dikepung, dan pada saat itu singkat cerita tempat tidur Rasul diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Rasul berhasil lolos dari kepungan musuh, bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar. Ketika mereka berdua sedang berada dalam gua, laki-laki Quraisy lalu dalam pintu gua, dan saat itu siapa yang takut? Abu Bakar. Apa kata Rasul? La takhafu wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi beberapa tahun sebelumnya atau sesudahnya, ketika Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi perang melawan kaum Quraisy, termasuk unta-unta yang ditambak. Kalau bahasa Aceh, mana-mana atau lemo-lemo yang kubah ke kaurian nyanyam dia udah, kira-kira begitu. Mengerahkan segenap kekuatan untuk persiapan menghadapi orang-orang Quraisy. Pada saat itu Rasulullah yang khawatir, Abu Bakar yang menasihati, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa begini? Cerita ini menjelaskan apa kira-kira? Pada saat hijrah, Abu Bakar khawatir, Rasulullah yang menenangkan. Tapi pada saat mempersiapkan bala tentara dan segenap kekuatan menghadapi orang Quraisy, Rasulullah setelah mempersiapkan khawatir, Abu Bakar yang menenangkan. Ada apa ini? Kaitannya dengan judul kita pada hari ini. Turun ayat ini tentang kesiapan untuk melawan musuh. Lalu sudah disiapkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah ayat, kenapa Sehingga Abu Bakar berkeyakinan bahwasanya Allah bersamanya. Kenapa Rasulullah tidak yakin? Ayo. Ini cerita tawakal dan usaha. Tawakal dan bersandar pada usaha sendiri. Ya. Nah, maksudnya yang mana yang berdoa Rasulullah, yang hijrah apa yang persiapan perang? Itu yang mana yang hijrah? Yang hijrah Abu Bakar takut, baru Rasulullah menenangkan. Yang persiapan perang Rasulullah yang khawatir, Abu Bakar yang menenangkan. Ini kalau nggak bisa harus pulang kita ini. Ini akidah, ini masalah akidah. Ayo, bisa nggak kita seperti ini? Kalau bisa, tidak akan takut dan tidak akan tertidur dalam mempersiapkan masa depan akhirat. Kalau hijrah itu perintah yang datang tiba-tiba, tidak ada waktu untuk persiapan, sehingga sebagai seorang Rasul yakin 100% Allah pasti menolong. Makanya dia menenangkan Abu Bakar, karena Rasul tingkatan ketakwaannya pasti yang paling
sempurna. Yang keras semua manusia, bahkan semua para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu sering mengalami sesuatu yang tiba-tiba datang telepon, anak kecelakaan. Yakin nggak Allah yang akan menolong? Yakin Ustaz. Nangis juga, yakin juga. Nangis juga, panik juga. Yakin. Mana ada orang yakin panik? Ada. Orang yakin pasti tidak panik. Sementara persiapan perang sudah Allah perintahkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sudah turun ayat supaya Rasul mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan untuk mempersiapkan perang melawan musuh bernama orang-orang Quraisy. Jauh-jauh hari sudah turun ayat. Rasul sebagai orang yang perfect khawatir dia, apakah persiapannya sudah sesuai dengan ayat? Perintah nikah dengan terus, apakah kita sudah menikah sesuai dengan ayat? Ini maksudnya, itu usaha, bukan tawakal. Yang tadi yang tawakal, karena tidak ada masa, tak ada kesempatan untuk mempersiapkan dalam hijrah itu. Seketika, sekonyong-konyong, perintah hijrah. Sementara persiapan perang jauh-jauh hari sudah turun ayat. Sebagai Rasul yang perfect, dia khawatir apakah persiapan yang saya lakukan ini sudah sesuai tidak dengan perintah Allah dalam ayat tadi. Yang sampai unta-unta yang ditambat harus dikerahkan. Khawatir dia. Pernahkah kita khawatir ketika anak kita lima-limanya nakal? Pernahkah kita khawatir apakah saya sudah mendidik anak saya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul? Ini masalah tauhid. Masalah akidah. Apakah saya khawatir saya sudah menikah 20 tahun? Saya pernah nggak khawatir apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagaimana diinginkan Allah dan Rasul terhadap istri dan anak-anak saya? Atau suami dan anak-anak saya? Pernah nggak khawatir? Malah yang dikhawatirkan suaminya. Bukan hukum suaminya yang dikhawatirkan. Apakah ada rencana tambahlah? Itu ada masalah itu. Itu masalah kita juga ada. Apa yang khawatir? Kenapa ibu memilih suami yang itu? Karena itu yang terbaik. Kau khawatir sama yang terbaik, yang paling setia, paling bertanggung jawab, paling jujur, paling amanah, paling ganteng, apa gitu. Makanya kita pilih. Kau setelah memilih khawatir. Memang kata pepatah setelah menikah, laki-laki lain lebih ganteng dari suami kita. Itu kata pepatah. Ya, kalau suami tidak, dia tetap istrinya yang paling ganteng. Ini masalah ini. Kita sebagai pegawai, apakah pernah khawatir sekian lama sudah bekerja, apakah kita sudah bekerja sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul? Sebagai talib atau tulab, murid yang hampir setiap hari pengajian di sini, apakah kita pernah khawatir terlalu banyak ilmu nggak sempat mengamalkan? Khawatir nggak? Kalau khawatir, apakah kemudian mengambil sikap tidak menuntut ilmu, takut nggak bisa diamalkan? Di banyak agama nggak pernah pengajian ya, yang takut dia apa begitu? Tidak, menambah dan meningkatkan upaya sendiri dan usaha. Makanya tawakal dan usaha ini hanya bisa dipahami dan diamalkan oleh orang yang akidahnya sudah sangat mantap, terutama pemahaman tentang akidah. Kalau sudah mantap, pasti akan bisa dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibu-ibu sekalian. Banyak peristiwa yang tiba-tiba banyak dalam hidup kita.
Kalau akidahnya benar, pasti kita biasa saja. Orang yang akidahnya sudah sempurna, dia sanggup menerima berita buruk sebagaimana menerima kabar baik. Menerima berita rumahnya kebakaran, perasaannya sama dengan berita mendapat hadiah rumah. Sudah sampai ke situ belum kita? Belum. Kapan nyampe? Kapan kira-kira nyampe ke situ? Mendengar berita suami kita kawin lagi, sama perasaannya dengan mendapatkan suami. Bisa nggak begitu? Tahu-tahu kan? Enggak ya? Berarti akidahnya belum mantap. Orang yang imannya sudah sempurna, akidahnya sudah bagus, dia sanggup menerima kabar buruk seperti menerima berita baik. Ini ibu-ibu sidang majelis taklim rahimahumullah bicara soal tawakal dan usaha. Peristiwa hijrah Rasulullah itu salah satu deskripsi atau gambaran yang paling bagus tentang tawakal dan usaha. Hijrah cerita soal tawakal. Persiapan perang tentang usaha. Orang sehebat Rasulullah, Rasul sebagai orang yang paling disayang Allah saja berusaha, tidak hanya berserah diri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan atau menegur seorang sahabat yang tidak menambat kudanya, menyerahkan diri. Apa kata Rasul? Ikat dulu kudamu, tambat dulu ternakmu, baru tawakal. Jangan tawakal. Nggak takut ibu suaminya kerja luar kota, pulang 2 bulan sekali, saya serahkan kepada Allah. Nggak bisa. Usaha dulu untuk membuat suami jangan macam. Nggak bisa diserahkan. Kalau ibu serahkan ke Allah, Allah serahkan ke ibu lain. Itu masalahnya. Kan bagaimana caranya jangan serahkan ke ibu lain, ini harus sekali bukan punya kan gitu. Makanya harus usaha, nggak bisa itu. Ya, ada sering saya ganggu itu ya. Yang suami-suami kerja di luar kota, suami di luar kota. Berapa kali pulang tahun? Sebulan sekali. Sebulan itu 30 hari loh. Jangan lebih 1 hari sebulan itu. 30 hari. Ada banyak kejadian yang terjadi dalam 30 hari itu. Kenapa ibu nggak khawatir? Saya serahkan kepada Allah. Ini bahaya ini. Kalau ibu serahkan kepada Allah, nanti Allah menyerahkan kepada perempuan lain. Tetap harus ada usaha nelpon ke sehari 2 kali, tanya kabarnya, biar sulit melupakan kita. Suami tidak pernah ada niat melupakan istrinya, tapi istrilah yang membuat suami lupa padanya. Nah, itu. Ya. Tidak pernah, suami kita tidak pernah melupakan kita, istri kita tidak pernah melupakan kita. Kitalah yang membuat suami kita lupa sama kita. Apa contohnya? Ini tidak disadari oleh banyak orang. Suami sebulan kerja di luar kota, tidak pernah ditelepon kecuali minta belanja. Itu nggak akan ingat mau minta itu. Sementara yang dekat dia di sana setiap hari menyapa. Bukan minta belanja, malah kasih belanja. Ingat siapa coba? Ingat siapa itu? Ini jangan tawakal terus, usaha dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya saya? Enggak pernah. Sayangku pernah nyebut sayangku. Stop. Saya lihat ekspresi ibu-ibu kayak mustahil, nggak pernah kejadian ya, nggak pernah kejadian. Ini apa nih, jangan minta uang belanja. Kalau minta pun undirect communication ya. Berkomunikasilah dengan cara tidak langsung. Jangan suka langsung. Gimana sih Bapak ini masa belanja untuk lebaran 200.000? Orang 20 juta. Mama nggak minta 20, 10 aja. Kalau begitu suami mudah lupa sama kita.
Karena kalau mengingat kita, dia mengingat penderitaan. Sementara suami butuh kebahagiaan. Kebetulan ada perempuan lain yang bisa membahagiakannya. Pilih yang mana, Pak? Kalau saya pilih yang itu. Itu ibu-ibu sekalian. Itu penerapan akidah tawakal dan usaha dalam keluarga. Tidak menyerahkan langsung kepada Allah sebelum kita berusaha. Bahkan para guru kita pernah mengajarkan usaha sampai batas terakhir, hasilnya urus serahkan kepada Allah. Hasilnya serahkan. Belajar dengan rajin sekian jam teratur, cari cara belajar paling efektif, kemudian ikut ujian. Sudah ikut, hasilnya urus serahkan sama Allah. Bahagia kita ikhtiar dan usaha. Hasil bahagia Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaan Allah, bukan wewenang kita. Yang tugas kita adalah bahagiakan semaksimal mungkin suami kita. Itu tugas kita. Apakah suami kita bahagia? Itu urusan ulama. Yang penting usahanya kita. Usahakan istri kita jangan sampai sedih sekalipun dengan kalimat dan perbuatan kita. Kemudian kalau dia sedih atau tidak, hasilnya serahkan sama Allah. Usahanya. Usaha belajar walaupun umurnya sudah 65, datang ke Raudhatul Jannah. Belajar dia. Walaupun setelah dia belajar berduha, lupa hal. Itu hasil. Tapi usahanya itu yang penting. Allah menilai usaha bukan hasil. Makanya orang kaya yang bersedekah 2 juta, pahalanya bisa lebih sedikit dari orang miskin yang sedekah 2.000. Kenapa? Cara orang miskin mendapatkan 2.000 lebih sulit daripada cara orang kaya mendapatkan 2 juta. Allah menilai proses bukan hasil. Ibu sudah berusaha pagi-pagi buta, siap-siap datang ke Raudhatul untuk mendapat ilmu. Sampai pulang ke rumah nggak dapat apa-apa, sudah berusaha. Hasilnya baru serahkan kepada Allah. Muhasabah, kenapa nggak dapat apa-apa? Jadi Ustaz Daniel bilang ada 7 definisi takdir. Tapi yang saya ingat cuma Ustaz Daniel, tak ingat. Nah, itu berarti sudah berusaha. Muhasabah, introspeksi, kenapa lupa? Karena sudah tua. Kenapa sudah tua belajar? Ayo. Karena baru sadar. Kenapa terlambat sadar? Pertanyaan mereka itu apa nih? Baru bisa jawab sekarang kan? Lebih bagus saya mereka sadar sudah tua. Ada juga teman saya lebih tua nggak sadar. Nah itu jawaban sudah mereka lebih bermain mulai. Ya. Tapi kita sedang menjelaskan bahwa tugas manusia adalah berusaha dan wewenang Allah adalah menentukan hasil usaha kita. Dalam bahasa saya sering mengatakan Allah hanya mewajibkan kita berusaha, tidak wajib berhasil. Ini bicara soal tawakal dan usaha. Kita wajib berusaha, wajib ikhtiar, tidak wajib berhasil. Kita hanya mampu berusaha untuk berhasil, berikhtiar untuk berhasil. Yang menentukan berhasil atau tidak serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawakal dan bersandar pada diri sendiri. Sebenarnya bukan bersandar pada diri sendiri, berusaha. Karena semua usaha itu tidak ada yang punya kita sendiri. Mulai dari pikiran sampai tangan itu semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Ini bisa jalan-jalan ya? Bisa jalan-jalan? Ya belum ya? Enggak, maksudnya saya bisa bangun ke sana kemari supaya jangan di pasien ya. Ini kabel-kabel. Ya? Iya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, maksudnya Ustaz, maaf. Kajiannya boleh Ustaz sampaikan sekitar 15 menit lagi ya. Nah, setelah itu baru Ustaz lemparkan ke sesi tanya jawab. Enggak, saya ingin tanya jawabnya lebih banyak, makanya saya segerakan. Cuman saya mau tanya, saya mau jalan-jalan begitu.
Ya? Nggak bisa, nanti penjara oleh hati. Baik, silakan Ibu yang bertanya. Iya. Ustaz, seperti Ustaz katakan tadi, Allah melihat usaha kita. Iya. Hasilnya sama Allah. Tetapi kebanyakan saat ini, sama di tempat kita, belum punya jodoh, Iya. belum punya keturunan. Selalu pertanyaan, kok belum punya anak? Kok belum punya jodoh? Iya. Padahal yang ditanya sudah berusaha. Iya. Nah, sikap kita menyikapi pertanyaan itu kadang-kadang buat kita gimana ya Ustaz? Kok nggak percaya sama Allah? Kok kita berusaha saja? Ya mungkin Ibu, mungkin ada yang belum menjelaskan apa saja usaha yang Ibu kan begitu. Kalau nggak dapat sementara dia sudah dapat 3 malah. Kok kita satu pun belum ya? Iya baik, saya tangkap poinnya dan itu sering dalam kehidupan masyarakat kita ya. Apalagi usia-usianya sudah istilahnya itu sudah senja gitu ya. Kenapa barang lain sudah habis ini kok belum laku-laku ya? Jangankan yang beli malah yang tawar harga juga belum, yang lihat juga belum. Ya. Atau sebentar, yang ini dulu. Kalau saya jangan lupa ya. Yang Ibu tadi dulu ya. Iya. Tapi kalau kita menanggapinya secara positif, itu adalah support yang diberikan teman-teman kita untuk terus berusaha mendapatkan jodoh. Bahkan siapa tahu teman kita yang akan membantu, karena itu ibadah sosial untuk menemukan jodoh. Dan kita jangan risih, sering tanya begitu. Makanya tergantung akidah tadi dia. Nah, jangan risih. Seperti kalau orang nggak dapat jodoh, tapi kalau orang ambil dokter nggak lulus, jangan juga. Kapan kita dokter? Itu hari ini, besok kapan kita dokter? Itu bisa stres. Tapi kalau kita menganggapnya doa atau perhatian yang dia coba, dia sempat memperhatikan kita setiap hari. Kalau jumpa kita nanya, kapan tidak terbuka? Cuma bagus bagi yang nanya ini juga memberikan solusi. Apa kendala dalam menulis kasih? Apa kendala dalam mencari jodoh? Ada juga orang mengatakan saya sudah berusaha untuk tidak mencari jodoh. Duduk, tidak aktif di jamaah sosial, apakah itu pengajian atau organisasi sosial lainnya, atau dia aktif tapi tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, itu juga ada, kemudian macam-macam. Tapi kalau dalam perspektif saya, kita menganggap seringnya orang bertanya sebagai manifestasi dari perhatian kepada kita, kecuali yang bertanya itu posisi bibirnya mereng. Nah, itu bukan support, itu mengejek. Ya. 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 Dari mana kita tahu nggak lulus? Merah bibirnya. Gimana contohnya? Contohnya biar mudah. Si Fulan sudah punya anak, si Fulan sudah punya jodoh gitu. Oh, itu jawabannya sederhana. Ibu doakanlah saya biar seperti si Fulan. Cuman sebelum punya anak kan saya harus punya pasangan dulu. Didoakan dulu punya pasangan, kemudian nanti baru didoakan punya anak seperti si Fulan. Apa yang salah? Storage. Kalau Rasul bilang al-qalb, hati kita ini ketika orang bertanya begitu, apa yang muncul di sini? Kalau munculnya biasa saja jawabannya. Didoain dong biar sama seperti si Fulan. Si Fulan 2 tingkat sudah data saya, jodoh anak, saya jodoh aja belum ada. Kan begitu. Data saja ada perlu ekspresi. Nggak perlu gitu. Biasa aja, biasa. Itu saya kira itu. Kalau enggak, stres kita. Kita punya problem hidup yang lebih rumit daripada itu. Jangan sampai stres gara-gara itu. Gara-gara orang bertanya belum punya jodoh, kita udah stres. Kemudian setelah stres marah sama orang bertanya, coba. Akhirnya nggak ada yang tanya-tanya.
Seorang laki-laki pun nggak pernah tanya sampai kita meninggal. Nah itu bisa begitu. Biasa saja. Biasa saja. Ya. Sering itu. Ya, saya juga sering mengalami dalam bentuk lain. Tapi biasa saja karena tidak ada yang menyakiti kita. Karena sakit itu di mana? Di sini. Di hati kita. Karena hati kita bisa sakit, bisa tidak kita yang menentukan, bukan orang. Orang boleh mencaci maki, kalau nggak terluka nggak akan sakit. Orang boleh fitnah kita, kalau kita nggak terluka nggak akan sakit. Kita karena mudah terluka maka mudah sakit. Ditanya aja, kita harus ribut dengan suami di rumah. Dah, lewat kita. Dia ngomong dengan temannya senyum-senyum. Gak usah senyum-senyum. Saya bertengkar dengan suami saya. Itu karena buruk. Padahal teman kita senyum bukan ke suami kita, senyum sesama temannya. Tapi karena hati kita suasananya buruk, maka semua yang baik kita sikapi buruk. Apalagi yang buruk. Menurut saya dalam hal apapun dan dalam situasi apapun harus biqalbin salim, dihadapi dengan hati yang penuh keselamatan, yang tidak sakit. Ya, kita dicaci maki, dihina, difitnah. Kalau kita tidak terluka, tidak akan sakit. Hati baru sakit kalau dia terluka. Supaya jangan terluka, buat hati kita itu bening seperti air. Air itu ibu ambil parang dan pedang serta jam apapun, ibu cincang-cincang ribuan kali, tetap tidak akan mengeluarkan darah dan tidak hancur. Tetap seperti air. Ini hati kita seperti bawang merah. Bawang hancur. Bawang merah gini-gini aja udah hancur. Gak usah pakai pisau, begini-gini aja udah hancur. Jangan seperti bawang merah dan bawang putih lah. Ya, yang sinetron lama itu. Caranya seperti air gimana Ustaz? Caranya bisa seperti air gimana? Yang pertama, semua yang ada di sekitar kita itu bertujuan baik untuk kita sampai terbukti buruk. Contoh yang tadi lah, ya, kita misalnya sudah tidak akur ya dengan pasangan, diketahui tetangga, nanya dia, bapak nggak pulang-pulang ya? Nah, ketika orang tanya itu di hati kita apa kira-kira? Kalau buruklah hati kita, sakit ya. Karena kita menganggap dia mengejek. Tapi kalau kita menganggap dia memotivasi, tidak sakit. Malah terima kasih. Tanya lagi cara sama dia gimana saya sudah pulang. Atau supaya saya bisa akur. Tapi kalau di hatinya tadi buruk. Yang sakit bukan hati dia, hati kita. Coba waras nggak kita menyakiti hati sendiri. Yang tanya dia, yang sakit hati kita. Lu kita pelihara lagi rasa sakit bertahun-tahun nggak ngomong sama dia. Nah, selama bertahun-tahun marah sama dia, hati siapa yang sakit? Hati kita, tidak apa hati dia. Nah, waras nggak kita? Tidak waras. Tapi sering ikut pengajian tidak waras. Ayo, kira-kira seperti itu. Makanya harus tabassum lil hayah. Sehingga kita harus selalu tersenyum. Sering orang nyindir sering. Walaupun dalam agama sebenarnya nyindir itu tidak boleh. Ngomong nyindir dalam agama tidak boleh. Allah tidak pernah menyindir kita. Kalau ingin menginformasikan mereka, Allah memberikan tamtsil dan tasbih. Allah memberikan tamsilan untuk menyadarkan kita. Contoh orang yang setelah diberikan musibah Allah berharap dia hatinya lembut, tapi kal hijarah kata Allah, maksudnya hatinya seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada apa? Tapi enggak menyebut siapa namanya. Tidak menyebut siapa nama orangnya. Hanya mengumpamakan kal hijarah au asyaddu qaswa. Hatinya keras seperti batu atau lebih parah daripada batu. Batu yang keras saja dari puncak bukit menggelinding jatuh ke kaki bukit karena takut kepada Allah. Tapi dia tidak pernah takut. Disiram ceramah tarawih, disiram khutbah Jumat, disiram pengajian, belum mencair hatinya. Banjir siraman, tidak juga basah dia. Basah aja enggak, apalagi cair. Ini orang yang kal hijarah.
diumpamakan, tidak ditohok. Kita ngomong dengan orang, bukan hanya dengan orang, dengan suami di rumah kamu menohok, menohok. Bapak sih nggak nonton TV, nonton berita politik, coba nonton berita harga barang, pasti tahu bawang berapa kilo hari ini. Nah itu cara ngomongnya begitu, makanya ribut. Itu ibu-ibu. Ya, mana tadi yang mau tanya? Ya, silakan ibu. Dalam Al-Quran sering Allah sebut Allah memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Seolah-olah di situ nggak berusaha karena di Allah begitu. Juga ya. Iya. Allah dalam ayat lain juga menjelaskan tentang cara-cara memperoleh petunjuk. Dan mau ikuti cara itu mana dapat. Itu satu. Yang kedua, walaupun petunjuk itu diberi oleh Allah terhadap orang yang Dia kehendaki, tapi kita beriman 100% bahwa Allah adil dan penyayang, tidak mungkin salah memberi terhadap petunjuk. Yang ketiga, dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, ini penting sekali untuk melihat siapa yang harus mengoreksi dirinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, tinggal apa dulu ya. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja kita beri pelajaran kepada mereka atau tidak, la yu'minun, tetap tidak beriman. Lalu baru dah. Ya. Lalu ya. Ini baru terasa bebas ya. Kalau dosen suka jalan-jalan ya. Gimana? Bisa? Bisa? Closing dulu Ustaz. Oke, boleh. Pak, atau gini aja kalau enggak. Closing aja lalu bisa berdiri lagi. Ya, ini sudah saya jawab. Ya, ini sudah saya jawab. Baik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja dia diberi peringatan dengan tidak diberi peringatan tetap tidak beriman. Setelah kafir baru khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kafir dulu baru ditutup pintu hidayah. Berarti kalau orang hatinya ingin menerima hidayah, pasti dia perkataan, perbuatan dan sikapnya sikap orang yang menerima hidayah. Tapi kalau hatinya ingkar, kafir, nifak atau munafik dan lain sebagainya, pasti perbuatan, sikap dan perkataannya mengarah ke situ, bukan ke iman. Jadi duluan kafir baru Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan telinganya, pendengarannya, wa ala absarihim, dan penglihatannya. Risyawatu wa lahum adzabun adzim. Itu sebagai bentuk siksa yang pedih atau yang dahsyat. Ini menyangkut dengan hidayah tadi seperti itu. Rasulullah sedang mencari petunjuk. Ya. Makanya wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama, membaca. Apakah membaca huruf-huruf? Bukan hanya itu serendah-rendah membaca. Kalau seandainya yang diperintahkan Allah dalam Iqra itu adalah membaca huruf, maka bukan Iqra, tapi utlu, tilawah, itu membaca. Tilawatil Quran itu membaca Al-Quran, melafazkan huruf yang ditulis sehingga menjadi kata dan kalimat dan dibunyikan. Iqra itu maknanya sangat luas, mulai membaca huruf-huruf, meneliti alam semesta, mengkaji, melahirkan berbagai teori, itu Iqra. Itu makna Iqra. Sehingga kita mendapatkan banyak sekali keajaiban-keajaiban dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita dapat banyak petunjuk. Banyak
petunjuk. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 kalau saya tidak salah itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas abainatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu fungsi pertamanya adalah hudan, petunjuk, hidayah tadi. Kalau petunjuk, misalnya saya menjelaskan kepada ibu bahwa cara membuat kue bohong-bohong adalah begini. Ibu dapat petunjuk, tapi belum dapat pembeda. Lalu saya bilang, bohong-bohong begini, timpan begini, onde begini. Ibu bisa membedakan mana bohong-bohong, mana onde. Lalu saya tunjukkan baina. Ini bohong-bohong, ini onde. Ini timpan. Tambah paham. Kalau tadi hanya dapat gambaran. Sekarang saya bawa buktinya, bohong-bohong saya bawa ke depan ibu, timpan dengan onde. Ini ibu timpan, ini onde, ini bohong-bohong. Itu baina. Al-Quran sudah menjadi baina. Tapi tahap awal kita harus dapat hidayah, dapat petunjuk. Kalau ibu jalan lampu merah, itu petunjuk. Apa petunjuknya? Kalau ada orang tak berhenti, apakah dia akan dapat petunjuk? Ayo. Ya, kita lihat di kota Abu, lampu merah nyala. Ya. Kita jalan lampu merah nyala, petunjuknya apa? Berhenti. Lalu kita juga melihat banyak orang nggak berhenti. Itu kenapa? Tidak dapat petunjuk. Tahu dia. Kalau tahu merah berhenti, dapat petunjuk dia. Tidak mendapatkan bantuan untuk melaksanakan petunjuk. Dia belum mendapat bantuan untuk melaksanakan petunjuk. Karena secara teknis kita close dulu, ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan jawab lagi. Maka pembahasan kita tentang tawakal dan usaha, ya, secara presentasinya kita padai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab lanjutan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.